tapi di sesi yang berbeda, judulnya di belakang itu ada tulisannya God Calling ya. God's calling. God's Calling. Nah, dari kesempatan kali ini ya, kasih mulia saya mengajak ada Kak Luki. Selalu pasti Kak Luki itu selalu yang terlambat nih ya disebutnya. Ada Kak Luki Barus, ada Kak Umbu Abora, kemudian ada Kak Frankie yang udah terkenal banget ya. Dan nggak terlewat juga ya, MD kita. Oke. Dan seperti obrolan yang tadi saya kasih kisi-kisi, judulnya kan God Calling. Hari ini kita akan ngebahas sebetulnya tentang panggilan. Ya. Saya mau bertanya ke masing-masing personal dari Kak Steve dulu deh. Gimana Kak menanggapi panggilannya? Pertama kali Kak Steve dapat panggilan dari Tuhan itu kapan dan gimana? Oke, pertama kali sebetulnya saya mulai bertobat lahir baru itu tahun 1994. Pertama kali waktu pas saya kuliah di negeri Belanda, ada hamba Tuhan suami istri namanya Robert dan Tanto. Mereka melayani di kota saya di Delft. Dan di saat itu sebetulnya karena kejadian papi saya meninggal waktu pas awal-awal saya kuliah, membuat saya merasa Tuhan sepertinya nggak adil. Karena at that moment, mami saya bilang bahwa kita cuma punya sejumlah uang segini, dan ini harus bisa cukup sampai kamu selesai kuliah. Nah, jadi di masa-masa itu saya cukup yang nggak pernah di gereja karena kebetulan waktu kuliah di negeri Belanda lingkungan mendukung sekali untuk tidak perlu ke gereja. Teman-teman saya di sekolah di kampus saya ya most likely semuanya yang bukan orang Indo, jadi saya benar-benar bergaul dengan mereka dan mengindahkan lah untuk tidak pergi ke gereja. Tapi puji Tuhan itu nggak berlangsung lama. Saya ketemu salah teman baik daripada kakak saya, kemudian mengajak saya untuk ikut dalam sebuah persetujuan doa. Memang itu semuanya saya yakin waktunya tulus. Dan di situ saya datang kali dan saya ingat sekali mereka berdua menyanyikan lagu yang mungkin berdoa sekali. Yang judulnya tuh yang liriknya tuh saya semana saat sudah seperti my Jawi road. Nah di momen itulah pertama kalinya saya setelah sekian lama saya nggak pernah gereja dan saya datang ke pertemuan doa tersebut, dan di momen itu sepertinya Tuhan menjamah kehidupan saya dan saya pikir ya ternyata Tuhan masih peduli. Dan dari hari itu memang nggak secara langsung juga ya saya langsung tiba-tiba bertobat lahir baru dan melayani, tapi ada cukup proses yang lama. Tapi salah satu yang turning point-nya adalah at the moment waktu pas saya datang ke pertemuan doa tersebut di Philadelphia. Nah, pertanyaannya nih, setelah lulus ini, apakah ada alasan di luar shopping kembali? Dan Kalau kembali jatuh sih, waduh ini jatuh banget gitu. Dengan masalah finansial yang cukup sulit juga di saat itu, dan memang kita juga harus benar-benar tough life. Kalau saya cukup banyak melakukan banyak hal untuk bisanya mensupport kehidupan saya sendiri pribadi untuk bisa cukup ya. Jadi banyak hal yang saya lakukan yang pasti saya tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi bersyukur sih itu juga tidak berlangsung lama. Semua hal intinya saya pernah coba kecuali deras. Jadi itu yang saya pernah coba semua, dan itu mensupport beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun kehidupan saya di sana gitu. Jadi everything goes smooth and well, tapi ya puji Tuhan akhirnya saya sadar juga dan I really stop it. Kesempatan pertama kali akhirnya, aku mau jadi MD dan melayani Tuhan, tadi kan
ketika kita sempat ngobrol-ngobrol dan kemarin ya, bayangannya kakak Amel ini mengambil keputusan aku mau melayani Tuhan nggak dibayar, apakah ada pergumulan sendiri? Oh, itu kan basically melayani Tuhan dan tidak dibayar menjadi MD itu udah long way sampai hari ini, dari sejak mulai pertobatan sampai hari ini. Tapi intinya adalah satu hal yang saya yakin, talenta yang Tuhan percayakan buat saya ingat banget, itu saya ketemu Jeffrey Rahat 2005 World Edition. Pertama kali Jeffrey datang balik lagi ke negeri Belanda untuk khotbah melayani di persekutuan doa kita. Kebetulan hamba Tuhan yang di kota saya itu namanya Kak Victor Artimela, dia yang minta saya jemput Pastor Jeffrey. Dulu saya juga kali juga nggak dia pastor ya, Jeffrey, karena memang benar-benar kayak teman baik gitu. Jadi saya jemput Jeffrey dari perjalanan dari Amsterdam sampai Dallas. Di saat itulah sebetulnya banyak hal-hal yang saya belajar dari dia, bahwa kalau kamu punya talenta, aku percayakan kamu talenta, tentang permohonan tentang talenta. Ada yang Tuhan percayakan 2 talenta, ada yang Tuhan percayakan 5 talenta, dan Tuhan percayakan 1 talenta. Kalau kamu expand your capacity, ya pasti Tuhan akan andalkan. Nah, di situ saya sadar bahwa segala kemampuan yang saya punya, saya bisa main musik dengan baik, saya punya banyak hal yang memang Tuhan percayakan. Saya yakin itu semua dari Tuhan. Di saat dari situlah akhirnya yang memutuskan saya untuk setelah saya lulus kuliah, tadi saya juga kepikiran untuk pulang Indonesia, walaupun. Tapi salah satunya adalah Jeffrey yang bilang bahwa kalau emang Tuhan taruh itu di hati lu, why don't you go back gitu. Karena intinya banyak hal-hal yang bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan lu, suatu hati lu kurang. Dan itu yang akhirnya mengambil langkah buat saya dan memutuskan untuk pulang kembali ke Indonesia untuk. Wow, ya. Saya yakin itu pun tidak mudah, perjalanan pulang. Sangat tidak mudah. Berarti sebetulnya saya juga pengen pulang. Berarti nanti saya akan siapin sesi lain supaya kita bisa ngobrol lebih dalam lagi sama Kak Franky. Nah, sekarang kita geser deh ya ke Kak Franky. Nah, kalau Kak Franky ini sebetulnya saya bersama dengan John itu pernah membahas Kak Franky di salah satu program kita, judulnya Jalan Terang. Kita membahas banyak banget tentang bagaimana Kak Franky bisa ketemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, tapi dalam podcast kali ini saya juga mau tanya titik baliknya yang benar-benar, oh ya ini panggilanku dan aku mau menjalani ke panggilan ini dengan kesungguhan. Mungkin hampir 6 kali bisnis gagal ya, dari coba usaha dari graphic design, macam-macam deh. Waktu itu sampai buka toko alat musik juga gagal ya. Karena setelah gagal akhirnya jadi staff gereja. Tapi justru di titik terendah itu biasanya ngatur orang, sekarang diatur orang kan. Biasanya nggak pernah absen, sekarang harus absen. Kalau nggak gaji dikurangin kan. Jadi itu momen yang nggak mudah. Tapi justru disitulah saya mulai jadi fokus dengan apa yang Tuhan percayakan waktu itu, dan akhirnya puji Tuhan kan jadi berbuah ya. Jadi ada hasilnya, ada manfaatnya, dan ya sampailah saya hari ini. Ya gara-gara beberapa kali kegagalan sebenarnya. Kegagalan itu karena zaman sebenarnya. Jadi jangan takut untuk mencoba, karena di dalam Tuhan justru ada pepatah ngomong gini, rejection is direction. Ya. Penolakan justru malah akan menjadi sebuah tuntunan yang terbaik bagi kita. Gimana caranya Kak Vicky untuk mempertahankan terhadap panggilan itu? Kan kadang-kadang ada capek Tuhan, ini dia Tuhan, excuse-nya banyak lah ya. Karena kondisi, karena setelah melewati berbagai macam kegagalan. Gimana caranya Kak balik lagi? Aku tetap mau dengan panggilan. Mungkin pertama kita mesti punya visi yang clear ya. Karena visi itu yang membuat kita akan selalu kembali, kita mau belok kemana pun selama kita tahu tujuan hidup kita kemana. Ya kayak GPS, selama kita udah tujuan mau kemana, ya rutenya nyimpang ya kita tetap tahu, oh nanti ada jalan baru, kita bisa lagi ke arah sana. Kita tahu. Selama kita punya visi yang jelas, kita akan tetap kembali pada panggilan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus maintain kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Karena
kita mesti menyadari bahwa kita nih sok tahu tapi Tuhan Maha tahu kan. Jadi kita harus menyediakan diri. Tadi Lucky bagus banget ngomong tentang satu frekuensi. Kita harus ada di frekuensinya Tuhan terus supaya dia tetap bisa tuntun kita. Karena cuma di frekuensi itu ada tuntunan Tuhan buat kita kan. Jadi menuntun kita tetap bisa kembali kepada panggilan tersebut. Ya mungkin yang berikutnya supaya tetap ada di panggilan, ya aku belajar kita harus membuka hati dan mau belajar terus dan terkoneksi dengan orang-orang yang punya api yang sama gitu. Jadi ketika dalam tanda kutip aku seperti arang yang nyalanya mulai pudar, aku harus connect dengan arang lain yang masih menyala kuat, sehingga panggilan untuk tetap menyala itu akan selalu ada gitu. Dan percaya gini, kita mesti harus percaya bahwa Tuhan tidak mau rencananya gagal di hidup kita. Tanpa kita melakukan usaha apapun, Tuhan akan lakukan segala macam cara supaya membawa kita tetap di panggilan yang Tuhan mau. Selalu ingat kisah tentang banyak sih kisah di Alkitab. Kita ngomong tentang Yunus keluar dari panggilan Tuhan dan akhirnya Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan pada panggilan ini. Petrus dari penjala ikan jadi penjala manusia, tapi dia boleh jadi penjala ikan lagi kan. Tapi Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikan Petrus kepada panggilannya sebagai pendiri jemaat ulang-ulang. Yang kita perlu lakukan adalah selalu punyalah hati yang terbuka akan tuntunan Tuhan. Itu doang sebenarnya. Karena Tuhan punya terlalu banyak cara kreatif untuk menuntun kita kembali sehingga rancangan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Kita kekurangan cara tapi Tuhan nggak pernah kekurangan cara. Itu kerennya Tuhan. Betul banget ya. Jadi memang kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan selalu dapat stuck. Kok gini sih? Tapi Tuhan selalu punya cara, 1000 jutaan cara kembali. Poinnya adalah gini, kemauan itu datang dari kita, tapi kemampuan datang dari Tuhan. Wow, itu sama. Jadi kalau kita lagi give up, mau nggak bangkit lagi? Mau, ya udah. Tapi Tuhan yang mampu. Ingat, tinggal bisa jalan aja. That's it. Look. Correct. Sekarang biasa. Biasa. Kak Lucky ini selalu di pojokkan. Gitu ya. Tapi kalau dikasih kesempatan sekali ngomong panjang. Jadi dan banyak yang sebenarnya dari Kak. Masih ngomong aja Pak. Nanti nggak ada isinya. Nah, saya lagi sering banget denger lagu yang diciptakan sama Kak Lucky, lagunya bareng sama Yesua Abraham. Bukan saya sebenarnya, cuman yang Itu tapi menurutnya ada Kak Lucky. iya. Tentang alasan. Oh, Di lagu itu kebetulan lagi sering sekali saya dengar. Apakah itu juga bagian dari God Calling? iya. Jadi ini saya banyak ketemu pemusik gereja ya, Kak. Kakak kok bisa yakin sih hidup di pelayanan musik? Kalau pengkhotbah fair, jujur, masih lebih masuk akal untuk bisa hidup di situ ya. Tapi pemusik gimana Kak? Gini-gini. Nah ini yang saya sebenarnya nggak didukung sama orang tua saya. Orang tua saya latar belakang perbankan. Saya harus kerja di bank segala macam. Tapi Tuhan tuh saya yakin Tuhan punya panggilan sama saya. Dan yang hikmat yang sampai hari ini saya ingat, waktu Petrus disuruh tinggalin jalannya sama Tuhan. Tuhan tuh nggak menjanjikan term condition loh. Gua nggak janji kasih lo dana pensiun, gaji tiap bulan berapa, asuransi kesehatan berapa, nggak ada. Tinggalin jalan lo ikut aku. Tinggalin jalan kamu ikut. Nggak ada perjanjian apa-apa ya. Petrus percaya aja. Nah, tapi bisa nggak sih kita meragukan apa yang Tuhan bisa kasih? Tuhan di mana nih per bulan? Makanya Tuhan bilang percaya saja dan ikutlah. Nah, itu yang saya pegang selama saya ikut sama Tuhan. Dan jujur sampai mungkin saya full time pelayanan 13 tahun. Justru kalau kita nggak meragukan Tuhan, yang dikasih sama dia kejutan-kejutan yang semua dia pasti udah ngerasain, yang sebagai ya Tuhan, seperti ini kan yang kau kasih sama aku gitu. Dan kita tidak pernah meragukan dia, disitulah Tuhan akan memelihara kita dengan caranya yang tadi Gigi bilang, kreatif. Yang nggak boleh kayak Gigi bilang tadi ya, kata justru gereja-gereja gede itu yang justru nggak yang kita bayangkan, justru gereja yang nggak yang
kayaknya nggak mungkin ya. Itu yang Tuhan pakai gitu untuk memelihara kita. Bukan itu yang kita cari ya, sekali lagi. Nah itu yang alasan kita hidup satu-satunya, nggak ada yang lain, ya Tuhan Yesus. Gitu. Itu sih yang buat saya percaya, dan semakin Tuhan menunjukkan caranya, semakin saya percaya kita nggak perlu lagi khawatir besok hari depan ya. Apalagi yang satu hal yang paling penting, bahwa hidup kita di dunia ini cuma sementara banget. Berikan yang nggak ada apapun yang dibangun, ingat kita cuma dikasih satu petak peti mati dengan ya paling jas lah ya. Kalau udah apapun yang kita bangun lalu semua nggak akan ada yang dibawa. Jadi berbuahlah selama kita hidup ya, tanpa memikirkan hal-hal yang nggak perlu kita pikirkan. Cari dulu kerajaan surga, maka semua akan ditambah. Udah terus saya ngebelok argumen pasal yang kita pengen ngejeman loh. Ini irisan F2 loh. Ya saya coba bicara apa yang saya alami sama tuh si Masa Luki? Pastel. Story sendiri. Berarti cara kakak mengingat terus bahwa panggilan Tuhan. Betul. Kembali lagi kita bilang kita harus jaga frekuensi kita supaya kita tetap yakin. Melenceng sedikit aja, kayak busurnya sedikit, udah pasti entah kita ngejar platform yang kayak tadi bilang, kita ngejar kesombongan, tetap pelayanan. Tapi pelayanan itu mengerikan kalau kita nggak sefrekuensi sama Tuhan. Yes. Nah sekarang kita biasa. Ini dia. Sang Umi. Kalau Kak Omu sendiri, pertama kali dapat panggilan itu kapan dan bagaimana caranya mempertahankan panggilan itu? Waktu di Jepara. Gila parah Kayak manggil-manggil. Waduh. Saya untuk tahu panggilan Tuhan itu, saya sadar ketika Tuhan kasih saya talenta untuk lebih mau. Saya bilang saat kita tahu di mana panggilan kita, ya apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, talenta itu sesuatu hal yang dekat dengan panggilan Tuhan. Yes. Jadi saat saya menyadari itu, pada saat saya pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA, merantau ke Jakarta, ya saya tertanam di JPCC dan saya mulai mengikuti waktu itu ibadah youth di setiap hari Sabtunya. Saat itu saya belum pelayanan, tapi saya sudah bernyanyi, maksudnya untuk waktu sekolah ikut lomba, sekedar bernyanyi. Dan juga di Sumba waktu itu kita ada vokal group juga, vokal group keluarga. Jadi untuk bernyanyi di gereja itu sebenarnya saya sudah tahu maksudnya pelayanan di gereja-gereja gitu. Jadi sering banget dari kakak-kakak itu mereka latihan di rumah, terus pelayanannya ke gereja, ngisi setiap hari Minggu itu di gereja ini, di gereja ini. Jadi udah tahu sedikit tidak tentang pelayanan saat itu. Tapi secara pribadi kan belum terlalu paham. Dan singkat cerita saya ke Jakarta waktu itu, saya tertanam di JPCC, tidak ada berpikir untuk bisa sampai dengan saat ini. Makanya itu Tuhan luar biasa banget. Saya tertanam di JPCC ngikut Oksigen, kalau teman-teman tahu waktu itu ada ibadah youth Oksigen. Saya ikut setiap Sabtu, saking karena saya udah setiap Sabtu itu hadir, hampir tidak pernah bolos. Waktu itu mereka mulai menyadari kehadiran saya di situ gitu. Jadi mereka mulai bertanya saat itu, bisanya apa gitu, mau gak ikut tergabung di dalam pelayanan di Yun saat itu. Sepertinya saya bisa bernyanyi, saya bilang gitu. Maksudnya dia sepertinya saya bisa bernyanyi, saya bilang gitu. Habis itu mereka bilang, oh yuk, maksudnya ayo kita ini nanti ada audisi nanti untuk pelayan. Saat itu sepertinya kayak ini, maksudnya itu terlalu jauh, terlalu besar, karena saya beranggapan pemikiran saya itu bisa dari Sumba. Pokoknya saat itu pemikirannya masih kecil banget, itu terlalu jauh sekali untuk bisa ada di situ gitu. Kayaknya saya nggak sanggup, hanya bukan di situ tempat saya gitu. Dan ternyata saat itu audisi, ternyata saya diterima saat itu. Saya sendiri panggil itu, ternyata bisa lah gitu. Berarti cukup jadi singer aja di YouTube. Tapi proses demi proses Tuhan kasih kepercayaan untuk melayani lebih lagi. Saat itu sudah di singer, tiba-tiba Kasari saya ingat banget. Waktu itu duduk di ibadah, Kasari bilang, nanti kamu udah bisa mulai WL ya untuk di YouTube. Itu keringat dingin saya, gemetar gitu makanya. Maksudnya saya tahu porsi saya cuma singer kak, saya nggak bisa jauh dari ini sering gitu.
Cuman karena maksudnya ada dorongan dan kita juga nggak bisa seperti spotlight gitu, kita yang bisa lihat kita itu ya orang lain gitu, potensi yang kita punya gitu. Dan saat itu puji Tuhan saya bilang, maksudnya saya coba lakukan ini gitu, dan ternyata proses demi proses dari situ ya bukannya tiba-tiba langsung maksudnya bisa memimpin, bisa, itu banyak sekali proses yang saya alami juga, salah, grogi, mengecilkan diri sendiri, itu saya sudah lewati banyak gitu. Dan proses itu yang mendewasakan dan akhirnya saya tahu gitu, maksudnya Tuhan punya rencana yang luar biasa dengan apa yang saya punya. Di situ saya semakin sadar gitu, talenta ini untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi saya pakai itu sampai dari saat ini, saya penuh sukacita untuk melayani Tuhan gitu. Jadi it's gitu. Jadi satu hal yang mau saya pelajari dari kisah kamu, kalau mau dinotis harus setia. Oh iya. Terus yang kedua promosi datangnya nggak terlambat. Saya rasa semua kakak-kakak yang ada di sini itu dapat promosinya nggak terlambat ya. Nah, tapi terkadang ketika kita sudah dapat promosi, kita ada di level yang berbeda, kita juga dapat challenge yang berbeda. Salah satunya adalah sombong. Kita ada di posisi di mana ini nggak sampai sini nih. Kalau kata orang utara tuh dibungki, merasa bahwa harus orangan dong gitu. Ada pride ya, ada pride di sana. Nah, masing-masing. Saya mau tanya ke masing-masing personal yang ada di sini, bagaimana caranya agar kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan ketika kita menjadi pelayan. Mulai dari kasih. Oke, buat saya pribadi, salah satu yang menjadi orang yang selalu mengingatkan saya adalah istri saya. Jadi buat teman-teman yang belum punya pasangan hidup, cari pasangan hidup yang benar. Oke, baik. Karena dengan pasangan hidup yang benar, itu ini buat hidup kamu jadi lebih benar. Jadi desire. Buat saya pribadi, istri saya selalu bilang begini, hampir dari tahun ke tahun, intinya dia cuma selalu bilang begini, yang lebih pintar, yang lebih bagus mainnya, yang lebih bisa bikin lagu lebih bagus, bikin arrangement lebih bagus, produksi musik lebih bagus daripada kamu, banyak. Tapi kalau Tuhan masih terus percaya sama kamu, itu berarti ada sesuatu yang Tuhan taruh di hidup kamu untuk kamu jadi berkah buat banyak orang. Jadi dia bilang keep humble, karena intinya semua yang Tuhan kerjakan buat kamu itu ya benar-benar emang it's God's promotion, it's called God's favor. Itu semuanya hanya karena perkenanannya Tuhan. Jadi nggak perlu sombong, nggak perlu berlagu, gitu ya. Karena sesimpel Tuhan percayakan itu sama hidup kamu, dan sesimpel itu juga kalau misalnya Tuhan mau ambil itu dari hidup kamu. Setia, jaga hati. That's it. Itu selalu saya sepertinya Tuhan selalu ingatkan. Setia, jaga hati. Setia, jaga hati. Plus, yaitu terakhir, jangan pernah punya motivasi yang salah dalam lain Tuhan. Terlepas dari apapun juga yang terjadi, kalau saya pribadi, ya saya bersyukur. Tuhan percayakan banyak hal yang di hidup saya, hidup keluarga saya, buat saya pribadi itu jauh lebih daripada apa yang pernah saya pikirkan dan saya bayangkan. Jadi intinya ya tetap setia, tetap melayani, keep humble, itu yang pasti percaya bahwa semua proses itu dari peran Tuhan. Iya, I think itu yang selalu terus taruh sampai hari ini. Kadang-kadang ada promosi yang Tuhan kasih, endorsement yang Tuhan kasih, semua hal-hal yang nggak pernah saya pikirkan dan saya bayangkan. Istri saya selalu bilang begini, ada Tuhan saya kamu,
Tuhan setia, Tuhan lihat kamu setia. That's why Tuhan taruh itu terus di diri kamu. Jaga hati, jaga hati, jaga hati, jaga hati. Nah itu ya selalu yang Tuhan pakai itu saya dan ini efek saya. Jadi pesannya yang belum punya istri. Pesan makanya lagu tetap setia itu. Oke. Kalau ke Kak Reni, gimana caranya Kak menyadarkan, membangun kesadaran ya supaya aku nggak benci dengan dia? Yang pertama ya selalu menyadari bahwa semua itu karena Tuhan. Yang terus mengendalikan diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya kita tetap rendah hati tadi ya, fungsinya kan itu. Kita harus direndahkan. Simple orang apa? Tadi juga baru lihat ada momen-momen dalam hidup kita yang kesannya dalam tanda kutip diizinkan supaya kita tetap kesannya kita direndahkan supaya kita tetap rendah hati. Soalnya kalau kita enak terus, sombong, manusia ini kan hatinya bisa berubah. Jadi kedua ya kita mesti ada momen-momen di mana kita mesti tetap direndahkan. Yang ketiga, ini saran saya gitu, kita harus tertanam di gereja lokal. Itu karena kita perlu komunitas yang bukan melihat kita sebagai seorang yang wah udah dipakai Tuhan luar biasa, tapi bisa melihat kita sebagai seorang manusia yang bisa diomongin, Punya penundukan diri. Gitu. Kita harus ketemu sama orang-orang yang berani ngomong apa adanya sama itu. Bukan menanggut, bukan ditutupi. Berarti pokoknya, ya itu kita harus bersediakan hati untuk itu. Soalnya kalau nggak kita bisa bablas. Jadi saya menyediakan waktu tuh. Anytime ada orang-orang yang bisa directly ngomong ke saya dan pahit sih, kadang-kadang nggak enak sih, tapi itu menyehatkan hati kita. Jadi dan terakhir saya juga belajar ini, tetap terkoneksilah dengan orang-orang yang tahu kita dari awal. Dari kan positif bagi tentang keluarga, itu penting banget, itu bagus banget. Tapi tetap terkoneksilah dengan teman-teman yang tahu bodohnya kita, yang tahu kita dari awal ketika mungkin apa yang kita lakukan belum jadi apa-apa. Nah itu penting. Orang yang masih suka ngebully kita, suka cengin kita, kita perlu tetap kumpul sama teman-teman kayak gitu. Saya sampai hari ini masih kumpul sama teman-teman dari SMP. Ada grup satu WhatsApp. Saya masuk di grup itu, tetap saya dihina sih di situ. Saya dihina habis-habisan. Wah, pokoknya diingatkan zaman-zaman bodohnya dulu ini segala macam. Masih sampai sekarang teman-teman itu kalau ketemu saya di Solo masih selalu ngejek, sampai sekarang nggak pernah berubah. Tapi justru itulah yang membuat kita tuh selalu diingatkan dari mana kita berasal. Dan nah, jadi kita perlu ketemu sama orang-orang yang masih suka bodoh-bodohin kita. Justru aku ada dari tempat kayak gitu, ya. Oke. Wow. Jadi jangan takut sama para pembuli ya, justru mungkin para pembuli itu yang menyadarkan kita bahwa kita masih perlu kasih karunia Tuhan. Kalau kabar diri kita sehat, ketika dibully ya santai aja. Tapi justru itu reminder. Kita butuh mereka itu nggak apa-apa, lu ceng-cengin nggak apa-apa. Seru. Oke. Kalau gimana caranya? Saya nggak terkenal, saya gini saya bingung jawab ini. Tapi saya pernah punya pemikiran gini ya. Karena kita udah lama di industri rohani, banyak orang-orang yang dipromosikan Tuhan dalam area rohani, yang terekspos maupun yang nggak terekspos jatuh di dalam dosa. Dan ya saya nggak peduli itu, tapi yang saya lihat buah-buahnya itu menderita banget. Yang saya lihat mau bangkit lagi bertahun-tahun sulit, karena di rohani itu beda dengan sekuler. Sekuler ya udah lifestyle, rohani itu nggak usah ada salah aja, kesalahan kita dicari, apalagi kita fenomenal. Nah, sampai saya pernah pikir Tuhan kok ya kita kan pemusik ya, pemusik itu yang paling pengen dituju itu ketika kita punya karya dan itu dikenal banyak orang. Yes. Bisa dibilang pengen terkenal bener. Sampai saya bilang saya nggak mau itu, saya pengen jadi orang biasa. Banyak loh, saya sangat banyak diberkati sama pemusik-pemusik sederhana di gereja yang nggak terkenal, tapi saya diberkati kenapa? Humble, sopan, belum juga keluar gitar saya boy. Kok bisa kayak begitu? Mungkin kalau orang terkenal nggak akan ada yang seperti itu. Saya pikir saya menjadi orang biasa, yang penting saya masuk surga. Saya mau masuk surga daripada saya banyak godaan, saya jatuh. Tapi waktu Tuhan saya bilang gitu, Tuhan tuh kasih wisdom ini. Waktu iblis mencobai Tuhan di
disuruh makan roti, suruh di atas gereja jatuhin diri. Dia nggak nyobain murid-muridnya loh. Yang dicari iblis itu Tuhan Yesus satu orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah orang pilihan. Begitupun kita semua anak-anak Tuhan, kalau kita tahu sudut pandang kita itu di bawah Tuhan naik, karena kita orang pilihan. Itulah yang dicari iblis. Gimana caranya Tuhan bisa bertahan ketika dia lapar gak makan roti? Iya, ketika gue kasih lo kerajaan dunia ini, gue nggak mau. Kenapa? Karena dia dekat sama Bapa di surga. Udah itu aja intinya. Kalau kita ngajak tolong dosa, kembali lagi hubungan intim sama Tuhan. Kayak kita dibilang setiap jam 6 pagi dia nyanyi loh. Dengan kesibukan dia itu sih, gue sih angkat jempol. Kenapa? Dia nggak mau jatuh dengan menjaga apinya dia sama tadi. Dan yang kedua, Kiki bilang tadi juga sama Kostip, kita harus punya komunitas. Tanpa ada komunitas kita nggak pernah tahu. Kita udah lakuin belok sendiri sedikit nih, nggak ada yang memperingatkan kita. Oh salah. Jadi ada dua sih buat saya. Betul. Intim sama Tuhan, kita harus punya komunitas gereja untuk kita. Sesekali kembalilah, lakukanlah hal-hal awal yang dulu kita lakukan. Dulu kita nata-nata kursi, sesekali nata-nata kursi. Dulu kita gunung-gunung apa? Ya. Sengajalah melakukan itu. Jadi kembalilah ke tempat-tempat di mana kita tuh melayani seperti dulu. Itu untuk menjaga hati kita. Dan pergilah ke tempat-tempat di mana ketika kau melayani di sana justru orang nggak kenal siapa Anda dan mereka akan memperlakukan Anda dalam tanda kutip dengan biasa aja. Kita tuh perlu dengan sengaja pergi ke tempat-tempat yang dalam tanda kutip yang nggak menarik secara ukuran daging, tapi itu menyehatkan hati kita. Itu bagus kita. Jadi bagus banget itu lalu banget karena hati manusia itu bisa berubah. Dan tadi Luki bagus banget ngomong tentang selalu pasang reminder buat diri kita bahwa membangun itu susah, meruntuhkan itu yang dah. Itu contohnya udah banyak yang terjadi. Jadi kita mengingatkan diri kita sama orang-orang yang sudah pernah gagal. Itu jadi contoh, itu jadi peringatan buat kita. Setuju. Jadi ketika kita mau ngaco, mikir, bangun itu puluhan tahun. Yes. Menghancurkan cuma butuh satu cerita dalam satu hari. Dalam satu blacklist semuanya selesai. Apalagi era media sosial cepet banget dikirimin kemana-mana. Lu tahu nggak? Nah itu kan. Mau lu tahu nggak? Udah selesai. Itu cuma butuh dalam hitungan satu hari pun selesai. Jadi kita mesti mengingatkan diri kita dan mengingatkanlah diri kita juga, apalagi bisa di bapak-bapak lain. Itu entar lagi. Kalau kita mau ngaco, ingat anak kita. Ya, ingat muka anak kita. Karena apa yang kita lakukan istri kita. Oh iya jelas istri kita. Itu jelas. Lebih daripada anaknya. Lebih daripada anak, tuh lihat bisa istri lu. Iya. Tapi pernah istri sendiri bukan istri orang yang dilihat. Bener. Sama istri kan udah sepaket ya, dua jadi satu. Iya. Pinter banget ya. Masuk. Kadang aku tuh ingetin apa namanya. Terutama kalau aku kan ingetin juga ya, selain sama istri tentunya sama anak juga gitu loh. Aku mau kasih teladan apa buat anak-anak. True. Gitu loh. Dan kalau orang tua itu namanya jelek, itu anak-anak tuh ngasih pikiran. Pasti banget. Gak ada via lain. Ada namanya kita ngomong fair-fairan ya, ngomong apa adanya. Ada namanya mantan istri, tapi nggak mungkin ada namanya mantan anak. Anak tuh darah daging kita. Jadi kita mesti aku tiap kali mau ngaco tuh selalu lihat wajah anakku gitu ya. Makanya handphoneku ini wallpapernya anakku, anak-anakku. Ada istri sesekali lewat. Sekali lewat gitu. Istri sudah di hati gitu, udah di hati. Itu. Jadi aku liatin anak gitu, diingetin gitu. Usaha aja. Dia kan anak istri kok ya. Lengkap gitu ya. Paham, ngerti Pak. Dia lagi anak lagi. Istri apa? Mantap tuh. Ini ditanya Koki, bukan ada. Di sini lagi kan? Ya. Nanti. Oke, berarti dari kasih udah, sampai ini udah. Waktu terakhir. The last.
Gimana caranya kamu bisa mempertahankan diri dan menyadarkan diri bahwa ini hanya sekedar panggilan dan aku nggak boleh mencuri-curi. Apa yang disampaikan si Orfeit dan kalau di itu semua benar, tapi kalau saya pengen kasih dari sisi role model. Misalnya saya benar yang tadi bilang Kertanan Gereja Lokal, puji Tuhan saya tertarik di JPCC, punya kata-kata yang luar biasa, ya Rasi Trimoede, orang yang sangat humble banget, Asari Simorangkir, sangat humble banget. Jadi saat itu saya melihat mereka kayak waktu awal pertama kali pas ketemu mereka saya pikir wah ini pasti akan jaraknya jauh ini, gak akan mungkin bersentuh gitu. Tapi mereka dengan begitu rendah hatinya untuk menganggap kita adik-adik yang baru itu pasti berarti banget. Jadi ada pembeda di situ. Jadi saya lihat maksudnya secara komunitas maksudnya itu sangat-sangat memberi contoh yang sangat baik, integratif, keadaannya segala di semua karena tadi kita itu memberikan contoh yang luar biasa. Dan cover itu juga kalau kita orang yang punya hati yang luar biasa rendah hati gitu. Kalau mereka sadari saya juga punya video kami main itu tapi kita ada apa jualan. Stick people spicy. Ya benar. Dari ini apa lagi nih mas? Ada ini saja. Ya benar. Karena ada makanya kalau teman-teman lihat kenapa kita bisa chemistry-nya bisa langsung dapat karena memang pasti kita itu yang sama ini kita pengen bukan sih apa yang kita lakukan ini kita punya tujuan jadi jaga itu dan tentunya ya semua kemuliaan untuk Tuhan ya Sampai biasa ya. Sedikit itu seperti tadi yang kemarin malam itu dibilang kan yang perlu kita jaga bukan yang on stage, justru yang off stage. Yes. Apa yang kita jujur terhadap ratusan off stage itu yang akhirnya bisa membuat apa yang terjadi di stage itu jauh lebih impactful ya. Apa yang kemarin malam kita pulang dari pelayanan dari kita duduk berempat di coffee shop di hotel itu menurut saya jauh daripada apa yang kita lakukan on stage. Relationship yang kita bangun, obrolan yang kita omongin, ketawaan, bercanda konyol kita, itu yang membuat kita punya relationship itu jauh lebih puas. Jadi yang out of stage itu yang menurut saya jauh lebih happy gitu mas. Wow, luar biasa. Senang banget ya akhirnya bisa ngobrol-ngobrol bersama dengan 4 narasumber saya. Jarang-jarang soalnya saya panggilnya biasanya 1. bisa ngobrol dengan 4 orang ya. Nanti itu kita sesi khusus tentang God calling-nya ya, dan luar biasa kita boleh terinspirasi. Nah, sebelum mengakhiri sesi ini, saya akan mengajukan sebuah permainan. Ya, permainan ini menyenangkan sekali. Pilih satu aja. Jawabannya pilih satu. Nah, mulai dari kasih dulu. Pilih satu. Pilih jadi pencipta lagu atau main musik aja. Musik aja. Main musik. Pertanyaan kedua ya. Pilih Sari Simorangkir atau Sydney Muhyidi. Bisa balu ya. Saya jadi saya sendiri. Kalau suruh pilih di antara 2 orang itu. Sari Simorangkir, one of my best partner in songwriting. Oke. Lagi Karena ya? sekian daripada lagu-lagu saya semua, saya kerjasama apa ya? Iya, betul kan ya. Nah, lagi. Kumpul di gereja atau kumpul di studio? Kumpul di studio jelas. Nah, lagi terakhir kan, lagu rekomendasi. Lagu rekomendasi. Dia bagus. Apa? Ya? Promosiin lagu sendiri boleh lupa. Promosiin lagu sendiri. Coming album. Coming album apa judulnya? Kemarin aku lihat lo di posting ini. Ada itu. Rekomendasi satu. Rekomendasi
dengerin lagu-lagu hit lebih banyak. Yes. Oke. Karena buat saya pribadi lagu-lagu hit itu di saat-saat sekarang ini banyak bahkan gereja yang mulai meninggalkan lagu-lagu hit dan merasa lagu-lagu hit itu lagu-lagu yang kuno, lagu-lagu yang old school, lagu-lagu yang membosankan. Justru dengan kreativitas yang keluar sama kita, harusnya kita bisa mengembangkan lagu-lagu hit itu lebih relevan di zaman. Wow. GKMI banget nih kakak. GKMI soalnya masih banyak lagu hit ya. Oke, sekarang giliran kakak. Pilih satu dari pencipta lagu atau pemain musik. Juga lagu. Jelas. Royaltinya dapat terus. Kan lagu tuh Oke. Sydney Mohede atau Yuswa? Sydney Mohede. Udah itu. Sydney Mohede. Mau bikin lagu aja. Karena Sydney lebih lama aja. Oke. Kalau model saya. Lanjut. Pertanyaan yang sama. Kumpul di gereja atau kumpul di studio? Kumpul di studio gereja. Studio gereja ada studio. Oh, kan nggak mau rugi ya. Ini anak pembantu. Anak Tuhan. Apa dimarahin papa? Kalau nggak kumpul di studio ya dibikin gereja. Oh iya benar. Iya. Lagi moncer lagu. Oke. Nah kalau gua sih di rumah soalnya. Oh iya. Satu lagu rekomendasi kan? Itu lagu rekomendasi. Lagunya sendiri boleh lah. Apa ya? Kalau lagu rekomendasi Numpang promo ya. Bentar, aku bingung kalau lagu rekomendasi. Ya, aku lagi Satu lagu rekomendasi. Boleh lagunya sendiri, boleh lagu orang aku lain. suka banget lagu Give Me Jesus. Give me Jesus. Lu nggak tahu ya? Suka banget. Lagunya siapa tuh kak? Lagunya perlu banget. Bentar. Bagus Soalnya banget. lagu-lagu rekomendasi kakak kan kita putarkan di radio. Liriknya dong. Boleh tuh. Diputar nanti saya kasih tahu linknya. Oh, Approve. Ini kan soalnya approval-nya dari kakak-kakak. Jadi aku Lagu siapa itu kak? Approve. Oke. Sama bisa approve. Give me Jesus. Nanti kita akan putarkan di radio. Ya, sekarang kak, dulu nih. Jadi pencipta lagu atau main musik. Main musik. Nah ini agak bingung nih, aku mau pilihnya. Mau pilih Kak Sydney atau Kak Yuswa? Sydney Mohede. Bertobat dengan lagu ini ya. Tadi gue bertobat dengan lagu ini ya. Padahal lagunya banyak dipopularin sama Kak Yuswa loh. Oke, next. Kumpul di gereja atau kumpul di studio? Studio. Untuk dibawain di gereja. emang ini kan doang. Kumpul di studio sama teman gereja. Oh itu lebih cakep lagi. Gua mau di studio, tapi di mana gereja. Satu lagu rekomendasi. Lagu Sekali Yesus selamanya. Judul yang promotion ya, promotion. Tapi ternyata bukan lagu gua. Jangan lain. Oke, lagi ya. Untuk Kak. Umbu kabur. Terakhir. Kak, mungkin ini juga. Pilih Jepara atau Jakarta? Jepara baru pengen. Pilih Jepara atau Jakarta? Jepara amin loh. Pencipta lagu atau main musik? Pencipta lagu. Mau pencipta lagu atau penyanyi? Ah itu baru benar pertanyaannya. Tapi itu kalian nyanyi. Nyanyi dia. Penyanyi, oke. Nyanyi. Nah, karena sudah disebut dua-duanya, jadi saya mau tanya. Pilih Sonny Sitorangkir atau Sydney Mohede? Bingung lu. Loh. Siapa yang ngontak lu pertama kali di gereja? Udah itu aja.
Saya pilih true worshiper. Bisa. Dua-duanya Saya pilih gitu. salah satu. Iya. Nggak bisa kak, harus jawab salah satu. Harus Saya jawab harus satu. jawab dulu karena memang dari Wah, awal iya, salah. kata itu adalah Salah. beneran serius. Oke, lebih dekat sama yang mana? Saya bisa jawab itu. Saat itu barang gitu. Oke, mantap. Nah, kumpul di gereja atau kumpul di studio? Kumpul di studio dan teman-teman gereja. Saya lebih senang kumpul di GKM Jepara. Asik. Dapat tuh kan? Kumpul di studio. Oke ya, terakhir ya. Lagu rekomendasinya apa kak? Lagu yang baru dong, punya kakak sendiri dong. Menolongku, baik. Wah, itu bukan orang. Dengerin karya baru saya. Oh, Sudah kau berat tiba-tiba penolong. Banyak. Tiga. satu album nanti kita lihat. Dia kan Oke. ada. Oke. Ada yang ya mau disampaikan kak untuk Lalu Udah FK itu. terakhir. Buat closing, apa yang mau disampaikan buat Pernyataan closing. teman-teman yang lagi nonton? Panggilan itu bukan tentang apa, tetapi tentang siapa. Karena apanya bisa berubah, tapi siapanya nggak pernah berubah. Siapanya selalu bicara tentang God and people. Jadi itu yang karena apanya bisa berubah. Hari ini kita bikin lagu suatu kali, apalagi nggak ngerti. Nehemia dipanggil sama Tuhan. Awalnya dia ada di Persia jadi seorang juru minuman raja, tapi setelah itu jadi juru bangunan, ngebangun tembok Yerusalem. Tapi habis itu dia jadi orang pemerintahan, dia juga dibawa lagi jadi seorang imam. Kan panggilan bisa berubah, tapi tentang siapanya nggak pernah berubah. Selalu bicara tentang God and people, love God, benar people. Amin. Yang lain? udah nggak bisa terbantahkan. Tepuk tangan buat Frankie itu. Oke, thank you semua kakak-kakak. Thank you. Dan semoga itu memberkati kita semua yang Amin. nonton. Ya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Amin. Bye.